Bagi Ryomen Sukuna, cinta itu nggak ada gunanya. Dia nggak pernah merasa kalau hatinya kesepian. Kalau dia ingin makan, dia akan makan. Kalau dia menganggap orang lain mengganggu, dia akan membunuhnya. Dan kalau dia merasa orang lain menarik, dia akan bermain dengannya. Dan pedoman hidup sang raja kutukan ini kembali diperlihatkan di chapter terbaru Jujutsu Kaisen. Sebelumnya, kita ditujukan gimana para penyihir menyusun rencana buat melawan Sukuna. Setelah Gojo dan Kashimo gugur, para penyihir kini beralih ke strategi yang melibatkan banyak orang sekaligus. Dan yang jadi kunci di penyerangan kali ini adalah Higuruma Hiromi. Dengan segala perhitungan yang dilakukannya, Hiromi berniat kembali menyidang Yuji sembari menyeret Sukuna ke dalamnya. Dengan begitu, dia bisa menuntut Sukuna atas perbuatan jahatnya dan menghukumnya baik dengan hukuman penyitaan maupun hukuman mati. Nah, di chapter 2, 4, 5 inilah kita akan melihat gimana Sukuna menghadapi domain Hiromi. Setelah diperlihatkan tersenyum di akhir chapter lalu, banyak yang menganggap kalau Sukuna percaya diri bisa menghadapinya. Mungkinkah Sukuna tahu kelemahan dalam domain tersebut? Atau dia bisa menghasut sang hakim dengan pembelaannya. Dan di chapter inilah kita bakal tahu jawaban dari senyum Sukuna itu. Tapi sebelum kita ke sana, chapter ini juga memperlihatkan pertarungan antara Hakari dan Uraume. Karena jelas, pertarungan yang terjadi ke ketiga villain ini terjadi secara bersamaan. Jadi gimana jalan ceritanya? Langsung kita bahas chapternya. Chapter dibuka dengan lanjutan Hakari melawan Uraume. Sebelumnya, Hakari menjebak Uraume ke domainnya agar gak mengganggu duel Sukuna dan Kashimo. Dan tepat saat Kashimo kalah, domain Hakari juga berakhir dan kemungkinan besar dia mendapat jackpot. Artinya di saat Sukuna bertarung melawan Hiromi dan Yuji, Uraume juga harus melawan Hakari. Hakari bahkan berhasil memisahkan Uraume menjauh dari Sukuna. Dengan begitu, para penyihir nggak perlu takut melancarkan strategi mereka, karena Uraume nggak akan bisa membantu Sukuna. Nah, dengan teknik kutukannya, Uraume melepas Frost Calm ke arah Hakari. Teknik yang sanggup membakukan targetnya dengan mengirim energi kutukan super beku. Alhasil, sebuah bongkahan es raksasa pun muncul dan membakukan lengan Hakari. Dan saat itulah, Uraume langsung meninju bekuan es itu dan memotong tangan Hakari yang terjebak di dalamnya. Tapi saat Uraume mengira dia akan menang, tangan Hakari yang tadinya buntung telah pulih dengan sangat cepat. Dengan tangan kanannya itulah, dia langsung menabrakkan Uraume ke gedung di bawahnya. Ya, di sini bisa dipastikan kalau Hakari telah mendapat jackpot. Dan kini, dia ada di mode abadinya. Inilah kenapa dia bisa terus menyembuhkan diri di saat teknik pembaliknya aktif secara otomatis. Uraume bahkan menyebut kalau kecepatan penyembuhan Hakari itu melebihi Gojo dan Sukuna. Gak menyerah, Uraume kini mengincar daerah vital Hakari, yaitu perutnya. Tapi meski perut Hakari dibuat terkoyak oleh serangan es Uraume, serangannya gak berhenti. Perutnya langsung pulih dan Hakari sanggup mendaratkan tendangan ke Uraume. Bahkan, saat Uraume menangkap kaki Hakari dan membakukannya, Hakari dengan sigap membiarkan kakinya terputus dan memulihkan diri. Dengan begitulah, dia sanggup melanjutkan tendangannya hingga melempar Uraume ke gedung demi gedung. Disinilah Uraume menyadari kalau lawannya bukan penyihir sembarangan. Karena itulah, dia mengaku telah salah menilai Hakari. Awalnya, Uraume menganggap kalau semua penyihir modern selalu mencoba menjaga sisi kemanusiaan mereka. Mereka selalu menahan diri dan mencoba nggak menghancurkan sesuatu dengan kekuatan mereka. Padahal, sisi kemanusiaan yang mereka pertahankan adalah kelemahan mereka sendiri, yaitu ketakutan mereka akan rasa kesepian. Intinya adalah, kebanyakan penyihir modern takut buat memakai seluruh potensi kekuatan mereka, karena merasa itu akan membuat mereka nggak bisa terhubung dengan orang lain, karena mereka seakan udah nggak lagi jadi manusia. Tapi Uraume bilang kalau Hakari nggak punya rasa ketakutan itu. Artinya dia nggak takut buat menghancurkan banyak hal dan melewati batas sifat alami manusia. Karena itulah,
Uraume nggak lagi akan menganggap Hakari sebagai manusia. Dan mulai sekarang, dia berniat menghancurkan Hakari dengan seluruh kekuatannya. Saat itulah semprotan air meluncur dari bawah tanah. Dengan membekukan dan menghancurkan pipa yang ada di bawah tanah, Uraume menciptakan hujan air di sekitar keduanya. Disinilah arena seakan telah berubah menjadi milik sang bintang beku. Tapi Hakari malah tersenyum. Mendengar Uraume bicara soal kemanusiaan, Hakari mengaku teringat akan Yuta yang baru aja mengucap hal serupa. Meski kadang dia kelihatan muram, Yuta adalah sosok yang selalu menepati janjinya. Dan Hakari mengaku terkagum dengan sosok adik kelasnya itu. Yang dimaksud di sini kemungkinan adalah soal sikap Yuta yang selalu bersedia mengemban tugas apapun, meski dengan menyampingkan perasaannya. Dan di kasus ini adalah pergi ke Iwate dan bertarung melawan Kenjaku. Padahal sebelumnya, Yuta terlihat sangat ingin membantu Gojo melawan Sukuna. Dan saat Gojo terbunuh, bukan gak mungkin kalau Yuta sebenarnya sangat ingin terjun dan melawan Sukuna juga. Tapi karena dia telah diberi tugas buat melawan Kenjaku, dia pun harus mengemban perannya itu. Karena itulah melihat sikap sang adik kelas, Hakari saat ini merasa udah cukup berapi-api. Dan sembari melepas jaketnya, Hakari menantang Uraume buat membuatnya membeku. Disinilah pertarungan keduanya berlanjut ke level yang lebih tinggi. Tapi adegan kembali berganti ke sisi seberang. Tepatnya adalah di dalam domain Hiromi. Setelah menyeret Sukuna ke dalam domainnya, Hiromi mencoba mengalihkan tuntutan atas pembantaian massal di Shibuya dari Yuji ke Sukuna. Disinilah Hiromi yang berperan sebagai penuntut menjelaskan kenggak bersalahan Yuji. Dia bilang kalau pengakuan yang Yuji buat sebelumnya terjadi karena adanya rasa bertanggung jawab. Dan kemudian Hiromi pun mengungkap kalau pelaku sebenarnya dari pembantaian massal di Shibuya adalah Ryomen Sukuna. Nah, karena Sukuna ada di dalam domain Hiromi, segala sesuatu tentangnya juga kini telah diketahui oleh hakim. Artinya, dia nggak bisa berbohong atas keterlibatannya dalam kasus ini. Hiromi juga yakin bisa membuktikan kejahatannya karena barang bukti yang muncul di sidang kali ini sama seperti sebelumnya, yaitu penjelasan soal adanya Sukuna di dalam tubuh Yuji. Dari mulai latar belakang Sukuna mengambil alih tubuh Yuji, hingga sejarah kekejamannya ada di dalam amplop itu. Meski begitu, keputusan hakim tetap bergantung pada pembelaan yang akan diberikan ketiga belah pihak. Dan Hiromi percaya, selama Sukuna nggak dinilai hilang akal, hukuman mati pasti bisa dijatuhkan. Apalagi, pembantaian massal di Shibuya dari awal terjadi karena keahlian Sukuna sendiri dalam memakai Jujutsu. Artinya peluang dia dianggap gila atau hilang akal itu kecil. Nah, di saat Hiromi akan menjelaskan aturan sidang lebih lanjut, Sukuna tiba-tiba bilang kelamaan. Sukuna mengaku kalau dia udah paham dengan aturan dari domain Hiromi saat ada di tubuh Yuji. Tapi yang mengejutkan adalah Sukuna juga bilang kalau dia nggak peduli dengan jalannya sidang, karena dia hanya tertarik dengan pedang eksekutor Hiromi. Yap, di saat banyak orang mengira kalau Sukuna bakal melawan dengan memberi pembelaan dan menunjukkan keahlian silat lidahnya, Sukuna menunjukkan hal yang jauh berbeda. Sesuai dengan pedoman hidupnya, kalau dia melihat seorang yang menarik, dia akan meladeninya. Dan Sukuna yang tertarik dengan pedang eksekutor Hiromi memilih buat menghadapinya secara langsung. Sang Raja Kutukan seakan percaya diri bisa menghadapinya meski harus kehilangan teknik kutukannya sekalipun. Karena selama ada lawan yang menarik, dia akan bermain dengan mereka. Inilah yang mungkin jadi jawaban kenapa saat dia masuk ke domain Hiromi, Sukuna tetap bisa tersenyum. Sukuna pun meminta sidang segera diselesaikan. Dan saat itulah sang hakim menyatakan kalau Sukuna bersalah dan menghukumnya dengan 2 hukuman. Hukuman penyitaan dan hukuman mati. Dan disinilah Sukuna kembali tersenyum seolah gak sabar buat bertemu dengan mainan barunya. Perluasan domain Hiromi pun berakhir dan palu yang dipegangnya kini berubah menjadi pedang eksekutor. Pedang yang bisa membunuh targetnya dalam sekali tebas. Di momen ini, Hiromi percaya kalau peluang mereka buat menang sangatlah tinggi. Pasalnya,
Setelah berasumsi kalau Sukuna kehilangan teknik 10 bayangan setelah bertarung dengan Gojo, dia berpikir kalau teknik Will Sukuna lah yang akan disita. Dan kalau Sukuna cuma bisa bertarung dengan senjata kutukan, kekuatannya jelas jauh lebih lemah. Ditambah, ternyata bukan hanya Hiromi dan Yuji lah yang akan melawan Sukuna di sini. Karena di saat domain Hiromi berakhir, Kusakabe, Choso, dan Ino tiba-tiba terjun dan ikut merompok Sukuna juga. Di momen inilah, peluang terbesar para penyihir buat menghabisi Sukuna telah muncul. Tapi tiba-tiba, sebuah pertanyaan besar terlintas di benak Hiromi. Apakah dia ingin mati? Disinilah, Hiromi seakan sadar kalau ada hal yang telah dia lewatkan. Baik dia dan Sukuna menyadari sebuah celah di balik kesempatan emas yang sedang muncul ini. Saat itulah, tebasan demi tebasan melayang ke arah Hiromi. Dan sumbernya gak lain gak bukan adalah Sukuna sendiri. Dengan kata lain, teknik Will Sukuna masih bisa digunakan. Beruntungnya, Kusakabe yang ada di dekat Hiromi berhasil meminimalisir luka keduanya, kemungkinan dengan simple domain. Tapi di sini, Hiromi nggak bisa menghapus wajah terkejutnya. Disinilah dia tersadar kalau yang disita dari Sukuna setelah sidang bukanlah teknik aslinya, melainkan senjata kutukan Kamutoke. Artinya, tanpa disadari oleh Hiromi, ada aturan yang menyebut kalau saat target hukuman penyitaan membawa senjata kutukan, yang disita adalah senjata kutukannya dan bukan teknik kutukannya. Jadi meski dengan segala persiapannya, Hiromi telah kecolongan. Itu dia chapter 245 Jujutsu Kaisen. Di sini, kita langsung berfokus ke dua pertarungan. Pertama yang melibatkan Uraume dan Hakari. Kita kembali ditunjukkan betapa kuatnya Hakari setelah dia mendapat jackpot. Tapi Uraume yang tingkat kekuatannya masih misteri bisa aja memberi kejutan nantinya. Tapi karena pihak penyihir juga kini nggak membatasi diri dengan duel, Hakari juga mungkin aja mendapat bala bantuan. Karena semakin cepat dia menghabisi Uraume, semakin cepat juga dia bisa ikut membantu melawan Sukuna. Kedua, soal pertarungan Sukuna melawan para penyihir Jujutsu. Jadi di akhir chapter ini, kita diperlihatkan gimana lagi-lagi Sukuna sanggup keluar dari tekanan dan membalik keadaan. Jadi di awal, Sukuna emang gak peduli meski teknik kutukannya disita, selama dia bisa berhadapan dengan pedang eksekutor Hiromi. Sukuna yang bisa dibilang sebagai maniak bertarung, hanya berpikir gimana cara menghadapi lawan yang menurutnya menarik. Dan di pertarungan kali ini, dia ingin menguji diri dengan bertarung melawan pedang yang terbilang OP itu. Hanya aja, seakan mendapat rezeki nomplok, Sukuna juga mendapat keuntungan karena teknik kutukannya gak terkena penyitaan. Karena ternyata, saat target penyitaan membawa senjata kutukan, senjata itulah yang akan disita lebih dulu. Dan ini sebenarnya cukup masuk akal. Karena senjata kutukan tingkat spesial juga punya teknik kutukannya sendiri. Hanya mungkin kemunculannya yang terkesan mendadak bikin kita merasa kalau ini terlalu berbau plot armor. Kekeliruan Hiromi juga cukup beralasan. Selama ini, Hiromi hanya memakai domainnya di cooling game yang mana kebanyakan diisi oleh para penyihir baru. Jadi kemungkinan besar, selama ini gak pernah ada yang membawa senjata kutukan. Jadi kasus ini adalah kejadian baru buatnya. Senjata kutukan Kamutoke juga baru muncul saat Sukuna bertarung dengan Kashimo. Artinya, saat para penyihir melakukan rapat, gak ada yang menyangka kalau Sukuna akan membawa senjata kutukan juga. Bahkan si malaikat yang pernah bertarung dengan Sukuna dulu gak berpikir kalau senjata yang ada di zaman Heian itu bisa kembali muncul. Dan semua ini hanya gara-gara Yorozu. Sekarang pertanyaannya adalah gimana nasib pertarungannya nanti? Berkat Kusakabe, Hiromi sendiri masih selamat, yang artinya dia masih bisa mengayunkan pedang eksekutornya. Masalahnya sekarang adalah gimana para penyihir ini berlindung dari tebasan-tebasan Sukuna. Di sini, gue pun merasa kalau Yuji bakal punya peran. Dia yang sebelumnya terlihat sanggup menahan tebasan Sukuna, meski dengan bantuan Megumi, mungkin bisa jadi tameng Hiromi. Lalu juga ada Ino, Choso, dan Kusakabe dengan simple domainnya.
Tapi yang bikin gue merasa kalau pertarungan gak akan berakhir dengan cepat adalah sifat dari Sukuna sendiri. Sukuna yang terlihat sangat tertarik dengan pedang Hiromi, kemungkinan besar akan meladeninya lebih dulu. Dia gak akan langsung memakai tebasan pembelah dimensi sebelum lawannya menunjukkan kekuatan penuhnya. Jadi bakal menarik sejauh mana perjuangan karakter Hiromi ini akan dibawa. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari Reko Manga. Akhir kata, sampai jumpa.